Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalam ala nabina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajmaina amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sekalian yang semoga saja senantiasa dalam dekapan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan perlindungannya. Alhamdulillah kita banyak memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita nafas kehidupan sehingga bisa melewati kebersamaan dengan indah dan syahdunya bulan suci Ramadan. Apatah lagi kita telah berada pada fase-fase yang begitu krusial dan bahkan berada pada penghujung bulan suci Ramadan, yang semoga saja aktivitas ibadah yang kita kerjakan walaupun mungkin banyak kelemahan dan kekurangan mendapatkan penerimaan dari Allah Subhanahu wa taala dan diampuni kesalahan-kesalahan kita. Sejatinya nama kami tidak berada pada line up daftar pemateri di Masjid An-Nur tahun ini. Masjid yang kita harapkan seperti namanya menjadi salah satu di antara cahaya kebangkitan dan kejayaan umat. Masjid yang cukup bersejarah, masjid yang telah meninggalkan 1001 cerita dan sejuta kenangan indah. Dan masjid ini insya Allah yang akan membedakan antara sejarah. Kalau sejarah itu dia mengumpulkan peristiwa-peristiwa penting di masa lampau. Adapun jamaah Masjid An-Nur insya Allah akan mencatatkan peristiwa-peristiwa besar di masa depan. Masyaallah muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beberapa tahun ketika kita menggelar kajian di tempat ini di bulan suci Ramadan selalu tentang tadabbur. Karena kalau bicara tadabbur, ini adalah upaya membangun keakraban kita dengan Al-Quranul Karim. Salah satu bentuk kita memperhatikan Al-Quran, al-iqbal Al-Quran adalah tadabbur Al-Quran. Jadi tadabbur bukan perkara yang remeh-temeh. Dia bukan urusan kacangan, tapi dia adalah persoalan yang sangat besar yang diharapkan akan bisa menyingkap tabir hidayah itu. Makanya salah satu di antara propaganda jahat syaitan adalah membuat manusia umat tidak mau tadabbur Al-Quran. Disebutkan oleh seorang ulama kita terdahulu, Ibnu Hubairah rahimahullahu ta'ala, inna min makaidi syaitan tanfiru ibadillahi min tadabburil Quran. Di antara tipu daya muslihat propaganda jahat syaitan adalah membuat jarak atau menjauhkan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan tadabbur Al-Qur'an. Li'ilmihi annal huda waqi'un inda tadabbur. Karena setan sangat tahu, paham, mengerti bahwa pintu hidayah itu akan dekat terbuka pada saat melakukan tadabbur Al-Qur'an. Karena kapan kita mentadabbur Al-Qur'an, maka diharapkan akan bisa membeningkan hati, bisa membersihkan jiwa, menguatkan asa dan menggerakkan raga kita untuk lebih dekat ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah nasihat yang sangat berharga dari Profesor Dr. Syekh Abdul Razak Al-Badar hafizahullah taala, yang dimana beliau pernah mengatakan dan kemudian termaktub juga di dalam tulisan beliau, di mana beliau mengatakan, "Lau kunna mutamassikina bil Qur'ani qaribina min natlu haqqa tilawati lakunna as'adan nas." Seandainya saja kita ini benar-benar berpegang teguh kepada Al-Quran, benar-benar kita menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk, sebagai panglima dalam kehidupan kita, memiliki atau menjalin hubungan yang dekat dengan Al-Quran,
membaca Al-Quran dengan bacaan yang sebenarnya, maka dipastikan kita menjadi orang yang paling bahagia. Maka kebahagiaan kita sangat ditentukan dengan kedekatan kita dengan Al-Quran. Bukankah Allah mengatakan, qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa syifaa'un lima fis sudur wa huda wa rahmatul lil mu'minin. Telah datang kepada kalian wasiat, nasihat, petua-petua berharga dari Rabbmu, yang di dalamnya dengan petua yang berharga tersebut ada obat dari berbagai macam penyakit yang tersimpan dalam ruang jiwa, dan dia adalah petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Syekh Shalih Al-Fauzan rahimahullah ta'ala ketika menyinggung tentang yatlunahu haqqa tilawatih, di antara orang yang diberikan Alkitab, yatlunahu haqqa tilawatih, mereka membaca Alkitab dengan bacaan yang sebenarnya. Maka beliau mengatakan sebagian orang mengira bahwa yang dimaksudkan dengan ayat ini orang-orang yang diberikan Alkitab dan mereka membaca Alkitab dengan bacaan yang sebenarnya adalah mad, gunnah, hukum-hukum tajwid. Bukan. Itu namanya kaifiyatul qiraah, tata cara membaca Al-Quran. Tata cara membaca Al-Quran, dan itu kan beda-beda juga pada setiap qiraahnya, ya, beda-beda dalam ilmu qiraat. Ini adalah tata cara membaca Al-Quran. Tetapi yang dimaksudkan dengan yatlunahu haqqa tilawati adalah al-ilmu bima'anihi wal amalu bihi, adalah mengetahui makna-makna yang terkandung di dalam Al-Quran dan kemudian menerjemahkan dalam kehidupan. Jadi masyaallah muslimin, maka jangan heran ya ketika ini bagian dari ikhtiar, ya, usaha kita untuk bisa semakin menjalin hubungan yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dan jalan terbaik adalah mendekat dengan kitab Allah Subhanahu wa taala. Dan kami mendapatkan amanah ya sebelum maghrib tadi ya dihubungi ya untuk bisa ya mengisi di sini. Ya saya katakan ya sekalian aja ya, walaupun mungkin di tempat ini cukup ada beberapa catatan ya, dalam perjalanan di bulan suci Ramadan. Mungkin antum tersenyum, tapi ini yang paling jauh, tapi bukan yang paling lama. Alhamdulillah cepat ya, Allah mudahkan untuk sampai ke tempat ini. Kemudian aksesoris saja yang saya pakai beberapa, pertama kali saya gunakan untuk Masjid An-Nur ya. Wa amma bi ni'mati rabbika fahadits ya. Silakan buka YouTube ya. Ada beberapa yang baru cuma untuk Masjid An-Nur. Jemaah muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita berada pada bagian terakhir. Mungkin besok ada bagian khatimah penutup, tapi untuk rangkaian ayat-ayat Al-Qur'an dalam surat Al-Qasas, karena kita tentang tadabbur surat Al-Qasas, kita berada pada pembahasan terakhir, yaitu pada ayat ke-84 sampai ayat ke-88. Bagus kita buka Quran tak? Ya, kalau ada terjemah silakan ya dibuka terjemahan. Saya akan mengantarkan makna global, makna atau intisari dari makna yang terkandung di dalam beberapa ayat terakhir di dalam surat Al-Qasas ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Man jaa'a bil hasanati, barang siapa yang datang, maksudnya datang hari kiamat, bil hasanati, dengan membawa kebaikan, artinya kebajikan, amal soleh, falahu khairum minha, maka dia akan mendapatkan balasan yang lebih baik dari satu kebaikan yang ia lakukan. Maknanya bahwa barang siapa yang datang kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat dengan membawa kebaikan, baik salat, zakat, puasa dan amalan soleh yang lainnya, maka dia akan mendapatkan balasan yang lebih baik dari satu kebaikan yang ia lakukan, di mana kebaikan tersebut akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, satu kebaikan menjadi 10 kebaikan, dan bahkan bisa sampai 700 kali lipat. Bahkan ada amalan yang tidak menghitung takaran atau kadar tertentu.
Adapun sebaliknya, wa man jaa bisayyi'ati, adapun yang datang pada hari kiamat dengan membawa kejahatan, keburukan, yaitu dosa, fala yujzal ladzina 'amilu sayyi'at, maka orang-orang yang mengerjakan amal atau mengerjakan keburukan atau kejahatan dosa tersebut, maka mereka tidak dibalas kecuali illa makanu ya'malun, kecuali sesuai dengan kejahatan yang mereka lakukan. Ini menunjukkan tentang rahmah dan keadilan dari Allah Subhanahu wa taala dan begitu pemurahnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, intinya di sini orang melakukan kebaikan dapat ganjaran yang berlipat ganda, bahkan terkadang sangat-sangat banyak. Adapun orang melakukan kesalahan, yang dikatakan kesalahan di sini dosa ada dari kekufuran, makan riba, zina dan amal yang lainnya, maka orang-orang yang mengerjakan keburukan tersebut tidak mendapatkan balasan ya kecuali apa yang mereka kerjakan dan tidak ditambah. Ini dalam kondisi normal. Cuma karena kita tadi bilang ya, kita hanya menjelaskan makna global ya dari ayat ini. Kemudian berikutnya Allah mengatakan, innalladzi farada 'alaikal qur'ana laradduka ila ma'ad. Sesungguhnya zat, yaitu Allah Subhanahu wa taala, yang telah mewajibkan kepadamu Al-Qur'an. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan kepadamu wahai Muhammad Al-Qur'an dan telah mewajibkan kepadamu untuk menyampaikannya dan mengamalkannya. Dia akan mengembalikanmu ke Mekah dalam keadaan menaklukkannya. Setelah bertahun-tahun kalian terusir dari negeri kelahiran kalian, maka nikmat Allah Subhanahu wa taala akan dikembalikan. Jadi kalau kita baca buku tafsir, ada menyebutkan la raduka ila ma'ad, dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Tsumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah, dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari kebangkitan. Dan sebagian buku tafsir menyebutkan di dunia adalah la radduka ila ma'ad, setelah bertahun lamanya kalian terusir dari tempat kelahiran kalian. Sungguh sangat perih, ya sangat sedih, bisa terusir, terboikot, tidak bisa pulang kampung. Coba, lebih perih daripada lockdown. Ya, kita 2 tahun dan sebagian tidak pulang-pulang ya. Itu masih memberikan harapan yang kuat. Dan Allah Subhanahu wa taala, karena Dia telah memerintahkan kepadamu untuk mengamalkan Al-Quran, menyampaikan Al-Quran, akan memberikan anugerah nikmat yang begitu besar di dunia. Kamu akan kembali ke kota Makkah dalam keadaan berhasil menaklukkan dan menguasai, menunjukkan kemenangan, dan engkau pun nanti akan dikembalikan ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Qul, katakanlah wahai Muhammad, Rabbi a'lamu man jaa'a bil huda, sesungguhnya Rabbku lebih mengetahui orang-orang yang datang dengan membawa petunjuk, wa man huwa fi dhalalin mubin, dan orang yang dia datang atau berada pada penyimpangan atau kesesatan yang nyata. Maka di sini disebutkan, katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang musyrikin, sesungguhnya Rabbku, Dia lebih mengetahui siapakah yang berada dalam hidayah dan siapakah yang berada dalam kesesatan. Kemudian Allah mengatakan, wa ma kunta tarju ayyulqa ilaikal kitab, dan sungguh engkau Muhammad sebelum bi'tsah, sebelum diangkat sebagai rasul, tidak pernah menduga, tidak pernah menyangka, tidak pernah berharap bahwa engkaulah yang akan diturunkan kepadanya kitab yang mulia, kepadamulah akan diturunkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, illa rahmatan min rabbik. Namun ketika Al-Qur'an itulah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan diangkat sebagai rasul, maka itu adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala ketika menurunkan Al-Qur'an kepadamu. Fala takunanna dhahiran lil kafirin, maka janganlah sampai engkau menjadi orang yang membantu dan menolong orang-orang kafir di dalam penyimpangan dan kesesatan mereka. Karena Al-Quran berisikan petunjuk, berisikan hidayah, nikmat Allah Subhanahu wa taala yang begitu besar, maka berjalanlah dengan Al-Quran dan jangan justru berbalik arah menolong orang-orang kafir sementara mereka berada pada kesesatan dan penyimpangan.
Kemudian ayat berikutnya menyebutkan, ya, karena kita akan bahas tadaburnya, ya, tapi tadabur berangkat dari pemahaman yang baik, ya, tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada ayat berikutnya disebutkan, wala yasuddunaka an ayatillahi ba'da id unzilat ilaik. Dan janganlah sampai orang-orang musyrikin tersebut membuat kamu berpaling dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala setelah ayat itu diturunkan kepadamu. Allah telah berikan nikmat menurunkan ayat Al-Qur'an kepadamu, maka jangan sampai engkau tergoda dan berpaling karena ulah dan perbuatan orang-orang musyrikin. Terpengaruh dengan pemikiran mereka, keyakinan mereka, sementara Al-Qur'an telah turun kepadamu. Maka yang mesti engkau lakukan, wad'u ila rabbik, serulah, berdakwalah ke jalan Rabbmu, wala takunanna minal musyrikin, dan jangan justru menjadi orang-orang yang musyrik, yaitu orang-orang yang menyembah bersama dengan Allah Subhanahu wa taala, menyembah bersama Allah juga menyembah kepada selainnya, akan tetapi jadilah ahli tauhid yang tidak beribadah melainkan hanya semata kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dikatakan pada ayat yang terakhir, wala tad'u ma'allahi ilahan akhara la ilaha illahu, dan janganlah engkau menyembah, berdoa kepada ilah yang lain bersama dengan Allah. Ini musyrik asli. Musyrik asli. Janganlah kamu menyembah seorang pun sebagai ilah, Tuhan, bersama dengan Allah. Artinya musyrik itu nyembah Allah, nyembah juga lainnya. Maka ada dikatakan wala tad'u ma'allahi, dan janganlah engkau beribadah bersama dengan Allah sesembahan yang lain. Allah disembah, selain juga disembah. Itu adalah konsep kesyirikan. Adapun konsep tauhid, menyembah hanya semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illahu, karena tidak ada zat yang berhak disembah, artinya benar disembah, melainkan hanya kepada Allah. Artinya Allah sembahan yang benar, adapun yang lain walaupun disebut sembahan, tetapi mereka adalah sembahan yang batil. Di sana ada orang yang sembah benda mati, ada orang sembah benda hidup, akan tetapi bentuknya binatang, ya kan? Binatang. Ada yang tumbuh, ada batu, ada pohon, ada sembah hewan. Ya, sapi itu disembah oleh sebagian orang. Bahkan ada juga komunitas yang menyembah alat kelamin. Ya, ada. Kalau Anda pulang di India itu kan banyak aliran-aliran ya, dari Hindu, ya, sebagian di antaranya abadatul zakar, ya, penyembah alat kelamin, ya, kemudian dia sembah, ya, bahkan orang hidup kemudian dia tunduk-tundukkan kepala, ya. Artinya apa? Ini menunjukkan kecelakaan berpikir, kekerdilan berpikir. Itulah yang namanya jahiliyah sejati. Ya, bukan berarti mereka tidak punya kemajuan, bukan mereka tidak pandai berbisnis. Ya, mereka businessman, businesswoman, ya. Mereka maju dalam urusan-urusan seperti itu, tetapi dari sisi keyakinan, moral, akhlak, maka mereka adalah orang-orang yang jahiliyah. Jahiliyah, jahil, bodoh, jauh dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Kullu syai'in halikun illa wajhah, karena segala sesuatu akan binasa illa wajah, kecuali ya wajah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala lahul hukmu, hanya bagi Allah Subhanahu wa taala hukum, tidak ada hukum kecuali hukum yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ilaihi turja'un, dan ingat, karena hukum itu, syarat itu datang dari Allah Subhanahu wa taala dan tidak boleh kita ganti aturannya, maka ingat, kalian akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bukan cuma sekedar kembali pada hari kiamat, disebutkan kalian akan dikembalikan. Ingat, ketika kalian dikembalikan, maka di sana ada yang namanya hisab dan ada yang namanya jaza atau balasan. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu makna ringkas dari ayat yang tadi kita bacakan pada surat Al-Qasas ayat 84 sampai ayat ke 88. Kita akan bacakan beberapa fawaid dan juga hasil telaah dan tadabbur dari beberapa rangkaian ayat yang tadi kita sebutkan. Di sini sebutkan, fi hadhil ayati dalalatun ala 'azimi fadlillahi ta'ala wa rahmatihi wa adlihi. Pada rangkaian ayat ini menunjukkan tentang besarnya karunia Allah Subhanahu wa taala, besarnya rahmatnya dan maha adilnya Allah Subhanahu wa taala.
haitsu jaza 'alal hasanati bi khairin minha. Di mana ketika seseorang datang membawa kebaikan, maka dia akan mendapatkan balasan bukan semisal dengan kebaikan yang dia lakukan, tetapi Allah akan memberikan balasan yang lebih baik. Banyak amalan-amalan kalau difikirkan tidak logis, gampangnya ji. Ada amalan gampangnya ji, tapi pahalanya besar. Disebutkan fattaqun nar walau bisyikki tamar. Bersedekah, selamatkanlah diri kalian dari api neraka walaupun cuma bersedekah ikhlas dengan sepotong kurma. Gampang enggak? Kalau tidak sekeknya luar biasa. Ya, ringan. Ya, ringan. Ya, banyak amalan-amalan itu kalau kita hitung saja, rakaatul fajri khairu minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat ji yang kita kerjakan, bahkan dalam hadis, ringan atau panjang? Ringan. Baca Al-Kafirun, baca Al-Ikhlas. Bahkan riwayatnya Aisyah mengatakan apakah dia baca ayat atau tidak selain Al-Fatihah. Artinya pendek dibaca, tetapi pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lebih baik dari dunia beserta isinya. Baru pi itu salat sunnah. Tidak boleh karena menganggap sudah cukup dia salat sunnah kemudian bubar. Ya, sudah mendapat ya lebih baik. Ya, karena ada kewajiban, sunnah saja dibalas seperti itu, apalagi kebaikan. Bahkan berlipat-lipat ganda dari sisi Allah ya Subhanahu wa taala. Kata Nabi SAW, kullu amal bin Adam lahu wal hasanatu bi asri amsalha. Ketika seorang hamba mengerjakan suatu amalan, dalam hadis disebutkan, maka dia akan mendapatkan satu kebaikan tersebut dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan, bahkan bisa di-up sampai dengan 700 kali lipat. Bahkan ada amalan yang tidak terhingga hitungannya, seperti amalan kesabaran, seperti amalan puasa. Karena dalam puasa mengandung unsur kesabaran. Jadi tinggalkan kesenangannya, makan, minum, bahkan istri yang namanya telah tertulis jelas dalam buku nikah, yang dia asalnya boleh melakukan sentuhan-sentuhan, ternyata dia tinggalkan karena kesabaran, mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan terlalu menghayati. Ya. Saya menempatkan sesuai dengan tempatnya kajian kita, ya. Jangan digoreng ke sana kemari, ya. Iya. Nanti kita buat kajian khususnya, ya. Wa hadza yab'atsu fi nufusil mu'minin. Kemudian katakan wa amma sayyi'atu fajazauha sayyi'ah mithluha. Berbeda halnya dengan keburukan. Kalau keburukan maka dikasih 1. Allah tidak melipat gandakan. Ini kondisi normal. Walaupun ada kadang-kadang amalan keburukan itu bisa dilipat gandakan. Ada tempat tertentu melakukan dosa maka akan dilipat gandakan. Atau yang melakukan orang-orang yang mungkin sudah mengerti, sudah tahu, tapi malah dilipat gandakan. Seperti orang yang pertama kali diseret sebelum para penyembah berhala, ternyata qori yang tidak ikhlas, ya. Kemudian orang yang bersedekah tidak ikhlas, ya. Orang yang berjihad tapi tidak ikhlas, itu justru lebih besar. Tapi kondisi normal ketika kita melakukan kesalahan, maka kesalahan itu kalaupun dibalas yang semisal dengannya. Bahkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, ada kesalahan yang kita belum bertobat juga dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada di antara hamba Allah yang secara hitungan dia telah melakukan kejahatan, tercatat yang tidak bisa dibantah dalam catatan amalannya, tetapi banyak faktor yang membuat dia dihapus. Kan ada amalan keburukan kita minta ampun, diampunkan. Ada tidak minta ampun. Ada amalan-amalan yang kita kerjakan, ke masjid, mengerjakan sholat dan lain sebagainya, itu menghapus daripada kesalahan kita. Dan ada juga yang sebenarnya kalau hitungannya kita akan masuk ke dalam neraka, diselamatkan. Makanya itu pentingnya kenapa kita perlu banyak berteman dengan orang-orang yang beriman. Kontaknya ustadz, disebutkan di dalam tafsir Al-Baghawi, istakthiru minal asdiqa al-mu'minin fa inna lahum syafa'ah yaumil qiyamah. Perbanyaklah untuk berteman, ya, berteman dengan orang-orang yang beriman, karena mereka akan memberikan syafaat kelak pada hari kiamat. Itulah yang namanya bestie. Ya, best friend, ya, best friend yang sejati, yang sesungguhnya
adalah yang mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kelak pada hari kiamat disebutkan di dalam keterangan dalam sejumlah kitab tafsir, ada sejumlah asar bahwa ada orang datang pada hari kiamat, kemudian dia cari aina sadiki, di mana temanku. Dia cari chestnya, ternyata di neraka, dikeluarkan karena syafaat dari temannya. Ya. Ada juga yang justru amalannya biasa, kemudian di-up oleh Allah karena memiliki hubungan kekeluargaan. Orang kalau mukmin, mukmin, kemudian ada yang kafir dan antara keluarganya, itu akan saling cuek. Disebutkan dalam Al-Quran, فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ. Kalau pada hari kiamat urusan nasab itu tidak berlaku. Nggak ada yang namanya nasab-nasab. Dia bapakku, dia anakku, istriku. Kapan mereka berpisah dengan kekufuran, maka tidak ada ikatan nasab ketika orang dibangkitkan, dan mereka tidak akan bertanya satu dengan yang lainnya. Tetapi ada karena ikatan keluarga, gara-gara berkeluarga, maka mereka diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Contohnya siapa? Contohnya kita yang punya anak yang soleh. Mungkin kita soleh juga, tapi standar. Ya, soleh standar, tapi anak kita di atas rata-rata. Kalau pada hari kiamat dia mau masuk surga, tapi dia cek mana orang tuaku. Dia cek dulu orang tua bisa nggak? Ya, kayak pusing. Cek dulu, ini bisa nggak diberikan jaminan ya? Ya, dicek orang bisa nggak? Dicek ternyata ahli tauhid. Kemudian dikatakan kepadanya, udkhulu antum wa aba'ukum al-jannah. Masuklah engkau bersama dengan kedua orang tuamu dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang tua diangkat gara-gara anak. Ada juga orang tua mengangkat anaknya. Kita ketika mendidik mereka dengan pendidikan keimanan, istri kita bisa menjadi istri yang solehah. Anak kita menjadi anak yang baik, yang mungkin tidak selevel kita. Ada bapaknya ulama, anaknya bukan. Banyak enggak? Banyak, tetapi baik tonji. Ya, soleh. Maka orang tuanya bisa mengangkat anaknya. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, dalam surat Ar-Ra'd ayat ke-23 sampai ayat ke-24. Jannatu adin yadkhulunaha wa man shala min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbadar. Jadi ada orang yang disebut ulil albab, orang yang soleh bertakwa kepada Allah, mereka masuk ke dalam surga tidak sendiri. Supaya sempurna kebahagiaan, maka mereka akan bersama dengan orang tua mereka, pasangan hidup mereka, dan anak-anak mereka di dalam surga Allah. Dan malaikat itu akan datang dari setiap pintu dan memberikan ucapan selamat. Selamat kalian telah masuk di surga Allah bima sabartum, karena kesabaran jerih payah yang telah kalian lakukan dalam kehidupan dunia. Fa ni'ma uqbadar, dan surga adalah sebaik-baik tempat kembali. Kata Ibn Abbas radhiyallahu taala anhu, sebagaimana disebutkan dalam tafsir At-Tabari pada juz ke-21 halaman 179, disebutkan innallaha tabaraka wa ta'ala la yarfa'u dzurriyyatal mu'min fi darajati wa in kanu dunahu fil amal. Ini lebih jelas lagi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengangkat kedudukan posisi dari keturunan orang-orang yang beriman, anak-anak keturunan orang yang beriman, walaupun mereka di bawah amalan daripada bapak-bapak mereka. Litaqarrabihim ainuh, agar mata mereka terasa lebih indah dan lebih sejuk. Bayangkan, disebutkan dalam tafsir ya, di antara juga dalam Mukhtasar fi Tafsir, nanti ada yang namanya al-jam'u bainal aba wal abna fi manzilatin wahida fil jannah. Nanti orang tua, anak-anaknya, pasangan hidupnya, mereka akan masuk surga. Beda enggak surganya? Fi manzilatin wahida fi jannatin wahida. Satu surga, satu tempatnya. Kalau kita masuk surga, enak ji semuanya. Tidak cemburu, tonji juga. Kita senang. Tapi coba bayangkan, Pak Haji, kita surganya di atas. Istri lain tempatnya. Kita sama bidadari-bidadari yang lainnya. Istri ya masuk surga, tapi tempatnya lain. Kalau pakai bahasa dunia, perih. Walaupun di sana enggak ada yang perih. Bagaimana? Coba bayangkan, istri kita, ada ulama istrinya paham enggak tentang ini? Ilmu hadis, ilmu tafsir? Tidak. Tapi dia istri yang salihah, berkhidmat kepada suaminya, anak-anak berbakti kepada orang tuanya, walaupun tidak semua jadi ulama levelnya seperti bapaknya, tapi semuanya soleh. Maka mereka akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kebaikan itu akan sangat mempengaruhi. Nah,
Dan makanya perbanyak ya, berupaya untuk bisa menghadirkan keluarga yang baik dan juga berdekat bersama dengan orang-orang yang beriman. Baru satu poin. Berikutnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa'adallahu taala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadhihi surah bitamkinihi wa i'adatihi ilal baladil amin alladhi ukhrija minhu wa sudda anhu. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala telah memberikan janji dan Allah tidak akan menyalahi janjinya. Allah memberikan janji pada rangkaian surat ini akan memberikan tamkin, kemenangan, kekuatan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau akan dikembalikan ke negeri tempat kelahirannya yang dalam keadaan aman. Dia akan kembali kepada kampungnya dalam keadaan aman. Pada saat dulu dia sempat dikeluarkan, terusir dari kampungnya dan terhalang untuk memasuki Makkah. Wa hadza yatadammanu bisyaratahu bikasril kafirin wa nusratul mu'minin. Maka ayat ini mengandung kabar gembira kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan dikalahkannya, dihancurkannya orang-orang kafir dan Allah memberikan pertolongan kepada orang-orang yang beriman. Wa fi dzalika munasabatun li mawdu' as-surah. Maka ini sangat connect dengan topik pembahasan dalam surat Al-Qasas. Fakama ahlakallahu ta'ala Fir'aun wa qaumah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebelumnya telah menyebutkan Allah telah membinasakan kaum yang hebat, orang-orang yang kuat, Fir'aun beserta dengan kaumnya. Fir'aun semuanya ada kekuatannya, kekuatan senjatanya, kemudian menakuti banyak orang diperbudak. Pokoknya Fir'aun, ya, congkak, sombong, mengerikan, ada semua dengan Fir'aun. Tapi endingnya dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa makkana mustad'afina fil ard. Dan orang-orang yang dulunya lemah justru diberikan kekuatan dan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi dalam keadaan lemah ketika mereka masih berada di Mekah, mereka hijrah, kemudian ditempa, dididik oleh Nabi SAW, kemudian mereka kembali dan melakukan Mekah dan pulang kampung dalam keadaan meraih dan merengkuh kemenangan. Fa inna subhana sayumakkin li atba'i khairil mursalin wa yansuruhum ba'da hin. Bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan tamkin, kemenangan kepada para pengusung sebaik-baik para rasul, para penolong para rasul, dan akan menolong mereka. Jadi walaupun ada masa-masa berat yang kita lewati, masa-masa yang sulit ya, terkadang kita lihat bahwasanya hegemoni orang-orang zalim begitu besar. Ada orang kadang kita ketika melihat kejadian-kejadian kayak mirisnya luar biasa. Ada miris ya, kadang kayak yang menahan amarah ya, kadang kedongkolannya begitu tinggi. Ini orang suka menista agama, nah ini lagi pangkatnya ya, dia lagi yang diangkat jadi apa? Coba, itu nyesek nggak? Nyesek ya. Tidak ada prestasinya ya, ternyata dia yang naik, dia yang menang, dia mendapatkan kekuasaan, dia mendapatkan hal-hal dalam kedudukan dan sebagainya. Itu tentu membuat kita, tapi ingat bahwasanya semuanya ada akhirnya. Ada akhirnya, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pertolongan bagi orang-orang yang beriman. Itu akan dilihat mana para pengusung agama yang sejati dan mana orang yang dusta. Supaya selamat, maka perkuat ya keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sini disebutkan Zakarullah ta'ala bi'azimi fadli wasabiq minnatihi. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang begitu besarnya karunia dan sempurnanya nikmatnya bi'inzalihil wahya ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan diturunkan wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam duna an yataraqqabah, padahal beliau tidak pernah minta sebelumnya. Maka para jemaah sekalian, nikmat yang paling besar ketika kita bisa seperti ini. Abu Hurairah beliau pernah mengungkapkan syukurnya kepada Allah. Alhamdulillahilladzi hada Abu Hurairah lil Islam. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan hidayah kepada Abu Hurairah memeluk Islam. Coba kalau dia kafir. Alhamdulillahilladzi manna ala Abi Hurairah Al-Quran. Alhamdulillahilladzi allama Abu Hurairah Al-Quran. Segala puji bagi Allah yang telah mengajarkan kepada Abu Hurairah Al-Quran. Beliau bersyukur bisa mengenal tentang Islam, mengenal tentang Al-Quran. Alhamdulillahilladzi manna ala Abi Hurairah bisuhbatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikanku sebagai sahabat Nabi sallallahu alaihi
wasallam. Jadi kita perlu berbahagia dan senang ketika kita berada dalam dekapan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ingat para jamaah sekalian, bergelutnya kita di usia muda dengan mempelajari ilmu agama, giat menuntut ilmu, rajin beribadah dan kuat dalam berdakwah ketika usia muda, maka itu adalah sesuatu yang baik. Tetapi ketika ini bisa terus dilanjutkan sampai usia senja dan bahkan tutup usia, maka inilah karamah atau puncak dari hal yang luar biasa. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, ghayatul karamah luzumul istiqamah. Puncak dari karamah, karamah kan hal yang luar biasa Allah berikan kepada hambanya selain para nabi. Puncak dari karamah adalah ketika seorang hamba bisa istiqomah. Dan tidak gampang orang istiqomah. Ya, banyak orang-orang luar biasa sebelumnya, ia pegiat dakwah, tapi kemudian berpaling. Dulu ada muadzin 40 tahun azan. Azannya itu 40 tahun. Jadi kira-kira berapa tahun nih usianya? Mungkin 60-an. Tetapi pada usia 60 yang sebenarnya usia dianggap usia matang dan aman, justru dia terfitnah dengan seorang wanita. Dengan sekali melihat, ya karena ada pas kenanya. Ya, dia sekali lihat langsung itu hilang. Ya, yang sampai kata Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin juz kedua halaman 28, asyahwa idza ghalabat alaih wa lam tuqimat taqwa jarrat ila iktiham al-fawahish. Ketika syahwat itu telah menguasai jiwa, sementara kekuatan iman tidak mampu meredamnya karena lagi down, lagi lemah, maka dia akan terjerumus pada kejahatan. Sekali lihat Pak, berkualitas. Dia lihat mau azan Pak, mau pergi kebaikan, mau pergi naik ke lantai, ke tempat menara, baik nggak? Baik, mau baik nih. Mau pas mau naik, tiba-tiba langsung matanya berpapasan melihat seorang wanita. Langsung turun, tidak lanjut. Ya, kayaknya kita mau pergi ceramah tidak jadi. Bahasa sekarang. Kemudian melalui sana, kemudian dia turun langsung uriduk. Kita mau apa? Saya menginginkanmu. Bapakku tidak mungkin izinkan karena kamu Muslim sementara saya Nasraniyah atau Nasr. Saya siap masuk agama Nasrani. Ujung-ujung endingnya, ujung-ujungnya tidak dapat dua-dua. Dia dikasih khamar, dia minum sebagai pembuktian kekristenannya. Kemudian dia sempoyongan, kemudian dia jatuh. Perempuannya tidak sempat dia nikahi dan dia mati dalam keadaan kufur. Dulu ahli tafsir, maka tafsir juga seperti itu. Dalam tafsir ada orang Bani Israel rahib beratusan tahun menyembah kepada Allah, terkena fitnah perempuan. Dia tes coba-coba ya dengan perempuan. Jadi hati-hati ikhwah ya. Saya pernah buat pantun ya. Apa tuh? Jalan apa ya? Naik pesawat terbang ke awan. Nggak usah pakai cakap ya. Naik pesawat terbang ke awan hingga mendarat di ibu kota. Gadis perawan memang menawan, tapi ingat janda lebih menggoda. Saya serius. Kalau kita lihat majelisnya para irjal, ulama salaf dulu tidak pernah berbicara tentang janda ini, janda itu, wanita ini, wanita itu. Mereka bahas tentang ahkamun nisa. Tapi sebagian ikhwan berani berbicara tentang informasi, mungkin tidak berharap di sana ada yang perlu diselamatkan. Ya, beda gaya selamat tak sama itu. Selamat di rumah saya nggak selamat ya. Ya, belum selamat nafkahnya, belum selamat pendidikannya. Ya, maka banyak fitnah-fitnah yang mungkin bisa mendera. Ini orang Pak 40 tahun ada orang ibadah, kemudian kita gaya mengatakan aman ji. Ya, aman. Saya banyak tahu hal yang kayak begitu ya. Memang kita mungkin nampak, tapi kalau berhadapan dengan para wanita maka hilang ya. Hilang. Yang kata Imam Al-Ghazali mengutip perkataan Faid bin Najah. Mohon akhwat tidak dengar ya. Dikatakan apa? Idza qama dzakarur rajul dhahaba thuluts aqlih. Tentang syahwat ini. Apabila ya kemaluan seorang laki-laki telah tegak berdiri, maka akan hilang sepertiga akal sehatnya. Ya, disebutkan zahabat tulus tadi ini.
Ndak, kalau antum lihat cerita-cerita, ndak masuk pikir, ndak masuk. Bisanya perselingkuhan antara orang yang manhajnya sangat berseberangan. Kalau nikah, apa manhaj tak? Sudah tarbiyah atau belum? Itu kalau mau menikah. Kalau selingkuh, ingat, selingkuh tak mengenal manhaj. Karena dia syahwat. Jadi jangan main-main. Ya, jadi kita harus hidayah, dekat dengan orang-orang soleh, tadabbur Al-Quranul Karim, dan menjauh daripada langkah-langkah ya keburukan. Ya, terlalu pede kalau dia berani. Ya, ada aturannya. Ya, itu kajian khusus. Alal muslim an yu'rid an kulli ma yasudduhu an dzikrillahi ta'ala. Seorang muslim harus berpaling dari segala sesuatu yang bisa membuatnya berpaling dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, wa tibai ayati, dan mengikuti ayat-ayatnya, wa yahzar, dan berhati-hati, hatta la yuslab an-ni'mah wa tahil bihin naqmah, sehingga nikmat itu akan dicabut dan turun baginya bencana. Hati-hati dengan hal yang seperti ini. Maka hal-hal yang dikhawatirkan bisa membuat kita berpaling dari kebenaran, hati-hati. Ya, kan ada tuh orang itu ya coba-coba ya, akhirnya harusnya hatinya dia zikir kepada Allah, justru yang dipikirannya cuma Fatimah. Ya, ini kan di kalangan tulabul ilm, para penuntut ilmu syar'i, di kalangan orang-orang yang bergerak di dunia dakwah, semangat memang, tapi kan pasti ada fitnah, ada namanya ujian, dan ada namanya godaan. Yang kata siapa lagi nama, kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala, ketika ditanya kenapa sampai ada orang terkena penyakit kasmaran, kenapa? Qulubun ghaflat an dzikrillah fabtalah Allah bi ubuditi ghairi. Hati yang kering dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah timpakan musibah kepadanya dengan mengingat selain Allah Subhanahu wa taala. Harusnya berjalan ya Allah ya Rabb, ini tidak, ya. Mau makan, foto dulu, kirim ke si dia. Ya kan? Hati-hati. Ya, apalagi zaman sekarang banyak ghosting, banyak tepos tebar pesona. Ghosting itu yang pandai merangkai kata tapi tak pandai merangkai rumah tangga. Sayang, kau terlalu percaya sementara dia hanya bercanda. Dia hanya memberikan ketikan, ya, dan bukan perasaannya. Pokoknya banyak model-model kayak begitu. Mau berjanggut tidak banyak, ya. Kalau ya, pokoknya list namanya ada, ya. Aman di sini, ya. Kemudian surat ini ditutup ya dengan menegaskan tentang tujuan utama diutusnya para rasul adalah untuk bagaimana menyampaikan ya kebenaran, menyampaikan tauhid dan melarang dari kesyirikan, dan menyampaikan apa yang disembah selain Allah dia adalah batil, dan Allah adalah zat yang maha kuat yang tidak ada hukum selain hukum Allah Subhanahu wa taala. Maka pesannya, maka hendaklah para pengusung kebenaran tetap berjalan di atas dakwah dan meyakini kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala, dan yakin dengan datangnya pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala yang dengannya akan mendapatkan karunia dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan menghindari berbagai macam ya kezaliman dan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah ujian yang berat, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pertolongan. Maka jalan dakwah yang kita lakoni hari ini, sempitnya adalah kelapangan di akhirat dan perihnya adalah kenikmatan di surga. Hada wa sallallahu Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.